Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ijam Mawarni Alam, kelas Statistika A, Program Studi Statistika Universitas Negeri Gorontalo. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang materi deret pangkat. Nah, deret pangkat ini mempunyai bentuk umum sigma n sama dengan 0 sampai hingga an kali x kurang a dipangkatkan n. Di sini n-nya tidak harus dimulai dari 0 ya, bisa dimulai dari berapa saja. Nah, sekarang pada permasalahan deret pangkat ini kita akan memilih x yang bagaimana saja sehingga deret tersebut dapat diuji kekonvergenannya. Namun kita tertarik untuk menentukan seluruh nilai x yang membuat deret pangkat tersebut konvergen. Nah, himpunan kekonvergenan dari deret pangkat yaitu sigma n sama dengan 0 sampai hingga an dikali x kurang a dipangkatkan n selalu berbentuk salah satu dari selang berikut. Yang pertama yaitu adalah titik x sama dengan a dengan jari-jari kekonvergenan 0. Yang kedua ada selang a kurang r dan a tambah r buka tutup atau setengah tutup dengan jari-jari kekonvergenan. Nah, maksud dari buka tutup atau setengah tutup ini bisa jadi dia selang buka, selang tutup, atau setengah tutup. Nah, di sini sudah saya tuliskan bagaimana selang buka, selang tutup, dan setengah tutup. Nah, yang bentuk a kurang r dengan a tambah r ini jari konvergenannya adalah r itu sendiri. Kemudian selang kekonvergenannya adalah bilangan real itu sendiri dengan jari-jari kekonvergenannya sampai hingga. Untuk kasus yang kedua ini, titik ujung selang perlu diuji secara terpisah. Nah, maksudnya itu kita uji di ujung selang yaitu ini a kurang r dengan a tambah r. Apakah dia juga konvergen deret tersebut? Secara umum, himpunan kekonvergenan dapat ditentukan dengan menggunakan uji rasio mutlak. Nah, ini sudah ada contoh soalnya. Tentukan himpunan kekonvergenan deret dari sigma n sama dengan 1 sampai hingga x kurang 2 kurang 2 dipangkat n per n kuadrat. Nah, untuk menentukan himpunan kekonvergenan, kita dapat menentukan dengan uji rasio mutlak, yaitu limit n menuju hingga dari nilai mutlak an plus 1 per an kecil dari 1. Nah, ini limit n menuju hingga itu dari ini kan, dari an plus 1 per an. Dari ini kan, jadi dia nilai mutlak x kurang 2 pangkat n plus 1 per n plus 1 kuadrat. Nah, kalau dibagi an kan bisa saja kita ganti dengan perkalian, tapi an-nya ini kita balik menjadi n kuadrat per x ini n kuadrat per x kurang 2 n kuadrat per x kurang 2 dipangkatkan n. Nah, kita hitung limit ini. Yang n pangkat 2 ini dengan
nilai mutlak N pangkat 2 per N plus 1 kuadrat nilai mutlak. Kan bisa dihitung limitnya ya, yang ini N pangkat 2 nilai mutlak N pangkat 2 per N plus 1 kuadrat. Limitnya itu 1 ya, limitnya itu 1. Kemudian sisanya kan tinggal X kurang 2 X kurang 2 pangkat N plus 1 per X kurang 2 pangkat N. Nah, hasilnya nanti itu dia ini X kurang 2 dan ini harus kecil dari 1. Nah, ketika kita cari daerahnya, kita peroleh nanti yang ini min 1 kecil dari X kurang 2 kecil dari 1 dan 1 kecil X kecil dari 3. Nah, daerah ini kan belum tentu merupakan semua daerah kekonvergenannya ya. Jadi kita harus cek titik batasnya. Titik batasnya apa itu titik batas? Titik batas yaitu di 1 dan di 3. Di 1 dan di 3. Nah, untuk X1 ini kita peroleh deretnya menjadi sigma N kurang 1 sampai hingga min 1 pangkatkan N per N kuadrat. Nah, ini perhatikan bahwa bentuknya ini sama dengan min 1 per 1 kuadrat ditambah 1 per 2 kuadrat di sini. Mohon maaf, di sini ada kesalahan, di sini itu dia kurang 1 per 3 kuadrat tambah titik-titik. Nah, ini sama saja dengan sigma N sama dengan 1 sampai hingga sampai hingga min 1 pangkat N dikali 1 per N kuadrat. Nah, ini merupakan deret yang berganti tanda. Deret yang berganti tanda yang ini dengan ininya turun. Yang barisan positifnya ini turun. Nah, karena dia berganti tanda dan barisan positif ini turun, berarti deret tersebut adalah konvergen. Nah, kemudian untuk X itu. Nah, kemudian untuk ini konvergennya ya. Ini ada kesalahan konvergen. Nah, kemudian untuk yang X sama dengan 3 ini, kita peroleh sigma N sama dengan 1 sampai hingga 1 per N kuadrat. Nah, dan ini merupakan deret P dengan P yang besar dari 1. Sehingga dia juga konvergen. Dengan demikian, daerah konvergennya adalah 1 kecil dari X kecil dari 3. 1 kurang dari X kurang dari 3. Nah, kemudian yang ditanya yaitu jari-jari. Nah, intinya kan jari-jari yaitu jari-jari konvergen
Nah, kemudian yang ditanyakan yaitu jari-jari konvergen. Kita punya daerahnya. Yang ini 1 kecil dari X, kecil dari 3. Ini sama saja dengan 2 kurang 1 kecil dari X, kecil dari 2 plus 1. Nah, 2-nya ini, ya ini A dan ini R. Di sini kan A, di sini R. Nah, sehingga R-nya itu sama dengan 1. Nah, dapat kita simpulkan bahwa daerah kekonvergennya itu 1 kecil dari X, kecil dari 3. Dan jari-jari kekonvergenannya itu R sama dengan 1. Nah, itu saja yang bisa saya jelaskan. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.